sudah siap untuk belajar? Siap. Apa kabar anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini kita akan memahami atau mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, rukun iman itu kan ada 6. Pertama, ya, yang dulu pernah kalian pelajari, dulu pernah belajar iman kepada Allah. Yang kedua itu iman kepada malaikat. Ingat tidak pelajaran itu? Ingat. Iman kepada malaikat itu adalah percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, ya, mempunyai tugas-tugas tertentu. Yang pertama, angkat tangan siapa yang bisa. Siapa saja atau sebutkan nama-nama malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Sesa ya. Oh, lengkap. Kita kasih aplaus buat Sesa. Keren. Ingat tidak kira-kira tugas-tugas dari malaikat? Tugas dari malaikat nggak perlu seluruhnya, sebisa semampu kalian. Oke? Tiga. Oke. Oke, ada 3 malaikat. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Kalau ada yang menjaga pintu surga, tentunya ada yang menjaga pintu neraka. Coba yang jaga pintu neraka siapa? Malaikat Malik. Benar tidak malaikat Malik? Selanjutnya kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, seperti di awal Ibu jelaskan sedikit di pendahuluan tadi ya, kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Itu inti materi kita hari ini. Oke, materi kita seperti tadi Ibu jelaskan, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Poin-poin penting dari materi yang akan kita bahas. Ya. Yang pertama, kalian akan memahami mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, kalian akan mengetahui dalil nakli dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Macam-macam kitab Allah dan Nabi dan Rasul yang menerimanya. Kemudian yang terakhir, kalian akan mengetahui hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau kalian saksikan sedikit video pembelajaran yang pernah Ibu buat. Nak ya, jadi di awal video itu kenapa kita ini diturunkan kitab-kitab tersebut, yaitu supaya dalam kehidupan ini kita mempunyai arah, tidak tersesat. Karena memang kitab tersebut semuanya berisi panduan-panduan tentang kehidupan, dan tiap-tiap kitab itu berbeda isinya. Ya. Kalau untuk kita yang sekarang umat terakhir Nabi Muhammad, tentu saja yang kita yakini ya. Oke, anak-anak, kita akan memasuki materi yang dimulai dari pengertian dari kitab-kitab Allah itu ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan dari kita konsep itu, bahwasanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 4 kitab yang sudah Allah turunkan kepada nabi dan rasul. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah. Ya. Kitab yang pertama yaitu Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang kedua Taurat kepada Nabi Musa. Yang ketiga Injil. Pernah dengar kata Injil? Pernah ya? Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran itu tentu saja kitab sucinya agama Islam. Ya. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada atau diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 2. Yang kedua kitab Zabur. Ya. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55 bahwasanya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur ini juga ada nama lainnya yaitu Mazmur. Ya. Kitab Zabur atau Mazmur itu berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Ibu pakai metode talking stick ya. Jadi siapa yang ibu kasih tongkat ini harus bisa menjawab. Ayo senggol-senggol. Coba ibu tampil. Nih, pertanyaannya, kitab Injil itu adalah kitabnya umat agama apa? Kristen. Iya, kitab Injil itu punyanya umat Kristen ya, yang beragama Kristen. Kasih aplaus. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi yang menerima kitab Injil itu yaitu Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, dan kami iringkan jejak mereka. Ya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 46. Kira ibu akan menjelaskan kitab apa yang keempat. Lagi nih talking sticknya Meme yang murah senyum. Nah, yang keempat, kira-kira kitab apa yang akan ibu jelaskan? Al-Quran.
kitab siapa Al-Quran? Kitab umat agama apa? Islam. Islam. Oke, kasih aplaus. Bisa diangkat. Berikutnya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan Surat ke-25 ayat 1. Diterangkan di dalam Al-Quran kepada seluruh alam. Jadi kalau seluruh alam itu seluruh yang ada ini, semua ciptaan Allah, ya, termasuk kita makhluk-makhluk Allah yang berada di Indonesia Raya ini. Ya. Silakan yang mau bertanya, silakan. Ya. Oke, silakan berdiri yang mau bertanya. Oh, siapa? Pertanyaannya, nah Ibu ulangi ya. Siapa saja Nabi dan Rasul yang sudah menerima kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, nah kita ketemu nih teman yang tadi memperhatikan pasti bisa menjawab. Oke, silakan. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW. Iya, benar tidak? Kita kasih. Yang berikutnya masih ada tidak pertanyaan? Boleh. Oke, yang sana cowok Ahmad Rafif. Silakan nak bertanya. Ibu, kan ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh kita mengamalkan isi kitab selain Al-Quran? Jawabannya pastinya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu boleh kita ketahui isinya, boleh kita pelajari isinya, tetapi bukan untuk kita amalkan. Karena setelah adanya Al-Quran, yang harus kita amalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran berarti kitab sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, sekarang semuanya ada kelompok yang akan Ibu bagi, ya. Jadi mengerjakan tugas kelompok. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan ada tugas masing-masing. Nanti ada beberapa kelompok, semuanya akan diminta untuk mempresentasikan, ya. Yang sudah selesai, satu atau dua kelompok harus mempresentasikan apa yang sudah diselesaikannya, tugas kelompok yang sudah dikerjakannya. Oke? Oke. Di sini langsung saja, ini kelompok 1 ya. Satu. Kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Ada ya. Kemudian kelompok ketiga ya. Bahasan tentang kitab Injil. Lanjut kelompok yang ya, silakan mengerjakan. Ibu kasih waktu dan kesempatan buat kalian semua untuk mengerjakan. Oke, kita bersama gimana? Sama-sama mencari ya. Kasih tahu jawaban kepada temennya, bahasa materinya. Oke anak-anak, gimana dengan kerja kelompoknya? Apakah sudah selesai semuanya? Satu dulu atau di kelompok 2 dulu saja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad
bagus sekali. Untuk buat kelompok 2. Selanjutnya, Ibu pilih lagi kelompok yang mau presentasi di bahasan berikutnya. Coba di kelompok 4 nih, siapa yang bersedia mempresentasikannya? Boleh, si Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran Al-Isra 17 ayat itu. Kitab Zabur Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah. Segala nikmat yang telah dikaruniakan, selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmat. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke anak-anak, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, sudah semuanya baik, semuanya bagus, tampilannya keren-keren, eksplorasinya bagus-bagus, informasinya sudah semakin lengkap. Selain dari materi yang sudah Ibu sampaikan, kalian juga sudah cari di sumber-sumber lain, terutama buku kalian ya. Masih ada LKBD kalian yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, boleh bukunya semuanya sudah boleh ditutup, tapi Ibu mau tanya 1-2 orang mengenai materi ini. Pertanyaan pertama di sesi terakhir. Ikli, coba sebutkan 2 saja kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur, kitab Al-Quran. Iya, pas. Kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Keren. Tepuk tangan buat itu. Nah, balik lagi. Coba sebutkan kepada siapakah Al-Quran itu diturunkan? Kepada Nabi siapa Al-Quran diturunkan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kalau mendengar kata nama Nabi Muhammad. Itu saja. Terima kasih atas semua perhatiannya hari ini. Terima kasih kalian sudah menyiapkan hati dan pikiran kalian untuk belajar.